Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riklan Kango, STMT, jabatan dosen asisten ahli jurusan Teknik Elektro, instansi Politeknik Negeri Balikpapan. Pada tahun 2020 ini, saya mengikuti pelatihan dasar CPNS Kemendikbud yang bekerja sama dengan Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Baik, selanjutnya isu permasalahan yang saya angkat pada Latsar ini adalah di mana belum optimalnya pemanfaatan aplikasi repositori internal sebagai tempat untuk menyimpan seluruh produk intelektual. Dalam hal ini adalah produk tugas akhir mahasiswa di jurusan Teknik Elektro. Berikut ini adalah dokumentasi dari 4 kegiatan aktualisasi yang saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selamat menyaksikan. Tahapan 1 adalah diskusi awal dengan Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Poltekba, yaitu dengan Bapak Hadianto. Selanjutnya, tahapan 2 adalah menyusun manual book tentang prosedur penggunaan aplikasi repositori Poltekba khusus untuk mahasiswa dan petugas perpustakaan. Yang tahap berikut adalah tahap 3, yaitu membuat video pedoman, video panduan penggunaan aplikasi repositori Poltekba. Nanti akan diupload dalam YouTube. Tahap keempat adalah evaluasi manual book bersama para pejabat. Dalam hal ini adalah Kepala UPTSI, yaitu Bapak Erik Sorongan. Saya melakukan kegiatan satu tersebut, maka didapatkan luaran dari kegiatan satu tersebut yang terdiri dari beberapa tahapan tadi adalah sebuah buku pedoman penggunaan aplikasi repositori Poltekba. Buku ini dapat digunakan untuk sebagai manual book dalam melakukan input data tugas akhir maupun mencari referensi tugas akhir buat mahasiswa. Selanjutnya, kegiatan kedua saya yaitu melakukan sosialisasi tentang layanan repositori institusi kepada mahasiswa Teknik Elektro dan beberapa pengguna lainnya. Berikut ini adalah dokumentasi dari tahapan kegiatan tersebut. Pada kegiatan 2 ini, tahapan pertama adalah membuat undangan sosialisasi dengan menghubungi petugas administrasi jurusan, yaitu Mbak Erna. Berikutnya adalah membuat bahan paparan sebagai bahan tayang pada kegiatan sosialisasi nanti. Tahapan kedua adalah menyediakan channel room untuk kegiatan sosialisasi secara daring. Selanjutnya adalah saya melakukan kegiatan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi repositori kepada mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa tingkat 2, dan mahasiswa tingkat 1. Pada tahap keempat saya melakukan analisis hasil kuesioner dari kegiatan sosialisasi. Ini adalah kuesioner dari sebelum sosialisasi. Sedangkan yang ini adalah kuesioner hasil kegiatan sosialisasi.
Luaran dari kegiatan 2 yang terdiri dari beberapa tahapan tersebut adalah adanya peningkatan pemahaman tentang bagaimana menggunakan aplikasi repositori tersebut, sehingga layanan sistem ini bisa diimplementasikan di Politeknik Negeri Balikpapan, tidak akan mendapatkan kendala bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya adalah kegiatan 3, yaitu melakukan arsip atau proses penginputan data tugas akhir ke dalam aplikasi repositori. Berikut ini adalah video dokumentasi dari tahapan-tahapan kegiatan 3 tersebut. Silakan menyaksikan. Tahapan pertama pada kegiatan ini adalah meminta naskah tugas akhir kepada admin jurusan Teknik Elektro. Tahapan kedua adalah memasukkan naskah digital tugas akhir ke dalam aplikasi repositori. Selanjutnya, tahapan 3 yaitu melaporkan perkembangan kepada mentor tentang input naskah tugas akhir dalam aplikasi repositori serta perkembangan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oke, ini adalah evaluasi entry data tugas akhir dalam aplikasi repositori Poltekba. Baseline-nya adalah 5 tahun terakhir, yaitu 2020, 2019 sampai 2016. Ini adalah sebelum aktualisasi bahwa data yang terinput hanya 10220. Sedangkan setelah aktualisasi ada inputan data sudah bertambah jadi 3 untuk 2016 sampai untuk 2020 yang awalnya 0 sudah bertambah jadi 2. Dan ini adalah grafik dari peningkatan entry data di repositori. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk dari data yang telah berhasil saya input. Jadi semua data tugas akhir sudah bisa dilihat di sini untuk mencari referensi tugas akhir. Luaran dari kegiatan 3 tersebut yang terdiri dari beberapa tahapan adalah laporan perkembangan kemajuan tentang proses input beberapa sampel naskah elektronik data tugas akhir mahasiswa dalam aplikasi repositori. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu membuat rumusan kebijakan tentang kewajiban publikasi tugas akhir mahasiswa jurusan Teknik Elektro ke dalam aplikasi repositori Poltekba. Berikut ini adalah video dokumentasi dari tahapan-tahapan kegiatan tersebut. Tahapan pertama yaitu koordinasi dan konsultasi dengan ketua jurusan mengenai perkembangan aktualisasi yang saya lakukan serta diskusi tentang rumusan kebijakan peraturan kewajiban mahasiswa jurusan Teknik Elektro untuk mempublikasikan tugas akhir ke dalam aplikasi repositori. Tahapan kedua yaitu menyusun rumusan kebijakan tentang penerapan aplikasi repositori. Tahapan 3 atau tahapan terakhir dari kegiatan 4 ini adalah melakukan evaluasi produk kebijakan oleh pejabat pembuat keputusan. Luaran dari kegiatan 4 yang terdiri dari beberapa tahapan tersebut adalah kebijakan ketua jurusan melalui surat edaran kewajiban publikasi tugas akhir mahasiswa sebagai syarat yudisium di jurusan Teknik Elektro Poltekba. Dokumentasi dalam video ini menyajikan solusi untuk permasalahan belum optimalnya penggunaan dan layanan aplikasi repositori Poltekba. Ada 4 kegiatan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut, yaitu yang pertama membuat buku pedoman tentang penggunaan aplikasi repositori. Yang kedua, saya melakukan sosialisasi maupun pendampingan tentang bagaimana menggunakan aplikasi repositori. Yang ketiga adalah
melakukan proses penginputan data sampel sebagai contoh untuk data naskah elektronik yang ada dalam aplikasi repositori. Yang terakhir adalah kegiatan membuat kebijakan, membuat peraturan tentang penerapan layanan repositori ini melalui aplikasi repositori institusi Poltekba untuk digunakan sebagai tempat publikasi karya ilmiah oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro. Hasil aktualisasi dari kegiatan saya tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang diusulkan menawarkan fleksibilitas solusi untuk dapat menyelesaikan masalah yang saya angkat. Dengan demikian, isu permasalahan ini sudah terselesaikan melalui aktualisasi ini. Terakhir, yang menjadi tindak lanjut dari aktualisasi ini untuk menjamin kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi penjaminan mutu baik itu materi maupun media dalam buku pedoman. Yang kedua, melakukan pelatihan khusus untuk pegawai perpustakaan agar proses penginputan data tugas air itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menerapkan kebijakan ini, kebijakan publikasi tugas air mahasiswa dalam aplikasi repositori dalam level atau dalam tingkat institusi, sehingga seluruh jurusan bisa memanfaatkan aplikasi ini agar bisa digunakan sebagai tempat menyimpan produk intelektual semua jurusan di Politeknik Negeri Balikpapan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.